Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan suatu kisah dari salah seorang narasumber. Kebetulan narasumber kali ini dia mempunyai suatu pengalaman di saat dia menginap di salah satu hotel di daerah Jawa Timur. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Oke? Kalau sudah santai, kita mulai ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2001. Waktu itu saya sedang bekerja di salah satu perusahaan di daerah Bandung. Kebetulan perusahaan di mana tempat saya bekerja ini rencananya akan membuka cabang baru di salah satu kota di daerah Jawa Timur. Nah, saya ini dipercaya atau ditunjuk untuk mengecek beberapa lokasi yang memang cocok untuk dijadikan kantor baru itu. Singkat cerita, setelah saya menyiapkan beberapa perlengkapan yang akan saya bawa, saya lalu berangkat menuju salah satu kota di daerah Jawa Timur itu menggunakan mobil pribadi saya. Saya berangkat sekitar pukul setengah 6 pagi dari kota Bandung. Kebetulan waktu itu jalanan cukup ramai, karena memang ketika saya berangkat itu bertepatan dengan weekend atau liburan anak sekolah. Singkat cerita, setelah saya menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya saya sampai di salah satu kota di daerah Jawa Timur itu. Kebetulan, ketika saya sampai di salah satu kota di Jawa Timur itu, kira-kira pukul setengah 7 atau sebelum Isya. Setelah sampai di salah satu kota di daerah Jawa Timur itu, saya lalu beristirahat di salah satu rumah makan. Ketika saya sudah istirahat, saya lalu menelpon salah seorang yang dipercaya menjadi petunjuk oleh perusahaan saya yang mengetahui beberapa lokasi yang akan dijadikan tempat bangunan baru itu. Saya mengabari bahwasanya saya sudah sampai di kota tersebut dan saya sedang berada di salah satu rumah makan. Saya mengabari kepada beliau, sebut saja namanya Pak Rudi. Setelah mendapatkan kabar dari saya, Pak Rudi lalu bilang dia akan langsung menemui saya di restoran tersebut. Singkat cerita, setelah pukul 7:15, Pak Rudi lalu datang di restoran di mana tempat saya menunggu beliau. Saya lalu berkenalan dan berbasa-basi, termasuk langsung mengobrol tentang perihal beberapa lokasi yang akan dijadikan kantor tersebut. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saya berniat untuk mencari tempat penginapan dulu, karena memang tidak mungkin juga saya menginap di Pak Rudi, walaupun memang Pak Rudi sudah menawarkan untuk menginap saja di rumahnya. Tapi saya tidak enak, ditambah saya ingin tidur leluasa. Gak enak kalau misalnya menginap di rumah orang, apalagi orang yang baru kita kenal. Saya lalu meminta tolong ke Pak Rudi untuk mengantarkan saya mencari hotel yang cukup nyaman. Ditemani dengan Pak Rudi, saya lalu berkeliling di kota tersebut untuk mencari hotel. Namun, karena waktu itu bentrok dengan liburan anak sekolah, ternyata banyak hotel yang memang sudah terisi penuh. Bahkan, hampir 5 hotel yang kita datangi, semua kamar sudah terisi penuh. Kami bingung. Saya bertanya ke Pak Rudi apakah ada rekomendasi hotel lain. Dia coba mengingat-ingat. Ada Pak, tapi kondisinya agak ke pinggiran kota Pak. Ya sudah, gak apa-apa Pak Rudi.
Yang penting saya dapat tempat buat istirahat. Padahal menginap saja di rumah saya, Pak. Ah, nggak apa-apa, nanti aja, ucap saya ke Pak Rudi. Saya lalu melanjutkan mengendarai mobil saya. Setelah menempuh perjalanannya sekitar hampir setengah jam dari pusat kota, kita sampai di salah satu hotel yang memang ditunjukkan oleh Pak Rudi tersebut. Setelah saya memarkirkan mobil dan berjalan ke lobi, saya menanyakan, apakah ada kamar kosong, Pak, di sini? Duh, sebenarnya di sini udah penuh semua, Pak, ucap resepsionis di hotel tersebut. Aduh, gimana Pak Rudi? Apa ada tempat yang lain nggak? Bingung, Pak, kalau weekend kayak gini, kebanyakan hotel pada penuh. Tak berapa lama, ada salah satu pegawai hotel yang perawakannya cukup tua. Bapak niatnya menginap berapa lama? Ya paling sekitar 2-3 hari, Pak. Ya kalau memang ada mah nggak apa-apa 1 malam saja, biar nanti saya besok cari tempat lain aja. Sebetulnya ada salah satu kamar, Pak, yang kosong. Cuman kamar itu memang sudah lama nggak digunain, Pak. Kondisinya seperti apa, Pak? Apa masih layak untuk saya menginap di situ? Paling saya minta waktu sekitar 1 jam, lamanya 1,5 jam untuk membereskan kamar tersebut. Itu juga kalau Bapak mau. Ya udah deh, Pak, tidak apa-apa. Saya nunggu di sini daripada saya harus keliling lagi. Belum tentu ada kamar yang kosong, ucap saya ke si bapak tersebut. Si bapak tersebut lalu menyuruh beberapa pegawai dari hotel itu untuk membersihkan kamar tersebut. Saya menunggu di lobi, ditemani oleh Pak Rudi. Pak, apa sebaiknya Bapak cari hotel yang lain saja? Memang kenapa, Pak Rudi? Enggak, Pak. Ya kali aja ada yang lebih nyaman. Ya nggak apa-apa, sama aja, Pak Rudi. Mau dimanapun hotel sama, ada kasurnya. Saya yang penting ada kasurnya dan bisa tidur, gak harus neko-neko mewah atau kayak gimana, ucap saya ke Pak Rudi. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya salah satu pegawai dari hotel tersebut menghampiri saya. Pak, kamarnya sudah siap. Sudah. Saya lalu ditemani oleh Pak Rudi yang membantu membawakan beberapa barang saya. Lokasi kamar tersebut berada di lantai 3. Saya berjalan ke sana menggunakan lift. Setelah sampai di lantai 3, ternyata posisi kamar tersebut berada paling di ujung lorong. Di lorong tersebut ada sekitar 12 kamar, termasuk kamar yang akan saya tempati itu. Ternyata hotel ini cukup banyak juga kamarnya. Setelah masuk, saya lihat kondisi kamarnya seperti layaknya hotel biasa. Semuanya tampak bersih, bahkan nyaman. Namun kenapa kamar ini tidak digunakan? Pikirku waktu itu. Setelah membereskan barang saya, Pak Rudi lalu pamit akan pulang. Ya udah, Pak Rudi, hati-hati. Ya Pak, nanti besok saya langsung nunggu di lokasi apa bagaimana, Pak? Kalau Bapak tidak keberatan, mau kesini dulu nggak apa-apa, mau nunggu di lokasi juga tidak apa-apa. Gimana Pak Rudi aja enaknya? Ya sudah, Pak, nanti besok saya nunggu di lokasi saja. Nanti kabar-kabari aja via telepon, Pak. Ya. Pak Rudi lalu pamit meninggalkan saya di hotel tersebut. Setelah Pak Rudi berangkat, saya berniat untuk membersihkan diri dulu. Saya lalu masuk ke kamar mandi. Setelah selesai, saya langsung merebahkan diri di kasur.
Terasa waktu itu badan saya cukup pada pegal-pegal karena memang menempuh perjalanan yang cukup jauh juga. Hingga tak terasa, tak berapa lama saya langsung memejamkan mata. Saat saya tertidur ini, sayup-sayup saya seperti mendengar ada alunan suara nyanyian yang dinyanyikan oleh perempuan yang biasa digunakan untuk menidurkan anak kecil. Ya, perempuan itu mengalunkan lagu Nina Bobo namun tanpa lirik, jadi hanya berdehem. Namun suaranya terdengar cukup menakutkan. Hingga akhirnya aku coba membuka mata. Suaranya tampak nyaring. Paling cuman kamar sebelah kali, pikirku waktu itu. Saya lalu melanjutkan untuk tidur. Entah kenapa, setelah mendengar alunan nyanyian dari lagu tersebut, bulu kuduk saya seakan berdiri. Namun saya tidak terlalu menghiraukannya. Saya lanjut saja untuk tertidur. Hingga akhirnya saya bangun pagi hari. Setelah membersihkan diri, saya lalu bergegas untuk menemui Pak Rudi di lokasi yang akan dijadikan cabang baru tersebut. Saya lalu berangkat mengecek lokasi, di mana lokasi tersebut. Setelah mengecek lokasi yang pertama, kulihat memang ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Saya lalu mengajak Pak Rudi untuk mengecek lokasi yang kedua. Begitu seterusnya sampai di lokasi ketiga. Hingga akhirnya setelah mengecek semua lokasi, kira-kira pukul 5 sore, saya baru kembali ke hotel tersebut. Masih ditemani oleh Pak Rudi. Saya dan Pak Rudi lalu beristirahat, lalu memesan beberapa makanan di kafe di hotel tersebut. Gimana Pak? Ada yang cocok Pak lahannya? Sebenarnya dari ketiga tempat itu memang mempunyai nilai plus dan minusnya Pak Rudi. Tapi tetap keputusan tidak bisa saya ambil. Itu harus atasan saya yang menentukan. Saya hanya membuat laporan saja. Ini paling besok terakhir ada beberapa yang harus saya cek lagi. Yaudah, nanti besok saya temenin lagi Pak. Udah. Setelah itu kami hanya mengobrol tentang kehidupan masing-masing saja. Hingga akhirnya setengah 9 malam Pak Rudi pamit untuk pulang ke rumahnya. Saya juga lalu bergegas untuk kembali ke kamar saya. Saat saya keluar dari lift, kulihat beberapa pengunjung di lorong tersebut sudah mulai pergi meninggalkan hotel itu. Saya lalu kembali ke kamar saya. Setelah membersihkan diri, rencananya saya akan keluar dulu untuk membeli rokok karena kebetulan waktu itu rokok saya sudah habis. Saat saya hendak berjalan ke arah lift, tiba-tiba lift itu terbuka. Kulihat ada sesosok perempuan menggunakan daster putih, rambutnya panjang. Namun terlihat perempuan itu seperti sedang hamil. Namun saya tak melihat ada suaminya di mana. Perempuan itu tampak cantik. Ketika dia menatap saya, perempuan itu beberapa kali melemparkan senyum. Tampak manis dan cantik wajahnya. Setelah melihat sosok itu, saya lalu masuk ke dalam lift. Namun setelah saya turun ke lobi, sampainya di lobi, saya lupa bahwa dompet saya tertinggal di kamar hotel. Otomatis, saya langsung kembali ke kamar hotel. Kulihat perempuan itu masih berdiri di salah satu kamar yang memang tidak jauh dari kamar saya. Tepatnya 2 kamar
ke sebelah kiri di depan kamar saya. Saya lalu kembali ke kamar saya. Setelah saya keluar, perempuan itu masih saja berdiri. "Kenapa, Mbak? Kuncinya tertinggal atau bagaimana?" ucap saya kepada perempuan tersebut. "Tidak, Pak. Saya hanya lupa sesuatu." "Oh, ya udah, mari, Mbak. Saya ke bawah dulu," ucap saya kepada si perempuan tadi. Saya lalu turun ke bawah dan pergi meninggalkan hotel tersebut untuk mencari sebuah warung. Karena memang ada sebuah warung yang memang tidak jauh dari hotel tersebut. Jadi saya hanya berjalan kaki saja. Setelah membeli rokok, saya sempatkan dulu santai di kafe hotel tersebut. Hingga akhirnya setelah habis segelas kopi, saya berniat untuk kembali ke kamar saya. Dan saat saya hendak kembali ke kamar tersebut, tepatnya ketika saya sedang naik ke lift, tiba-tiba lift lampunya redup menyala. Loh, ini lift kenapa? Apa ada masalah? Ucapku waktu itu. Namun tak berapa lama, saya merasakan ada sesosok yang sedang berdiri di belakang. Ketika saya menoleh, alangkah terkejutnya dengan apa yang saya lihat. Sosok perempuan berdastar putih itu sudah berada di dalam lift. Padahal jelas-jelas ketika saya masuk, lift itu kosong. Saya lalu mundur ke arah pintu lift. "Mbak, kapan masuknya?" "Tadi kan bareng sama emasnya." "Masa iya, Mbak? Perasaan tadi pas masuk saya sendiri." "Tadi saya sudah di lift. Masnya saja yang tidak lihat saya." "Oh, masa iya ya?" Aku sempat garuk-garuk kepala mengingat ketika masuk lift. Tapi aku yakin ketika aku masuk ke lift tadi, perempuan itu memang tidak ada. Lift itu terus saja lampunya redup, terang. Loh, ini lift kayak gak jalan-jalan. Saya beberapa kali memukul-mukul tombol untuk lantai tersebut. Ini nggak ada tombol daruratnya apa ya? Tidak ada, Pak. Sudah, nanti juga petugasnya datang. Memang sering seperti ini, Pak, lift di sini, ucap perempuan itu. Dan tak berapa lama, tiba-tiba lampu lift langsung mati total. Duh, wah, kok mati sih? Di situ saya mulai panik. Jangan-jangan liftnya rusak, tolong. Woi, tolong. Ucap saya langsung ngegedor-gedor pintu lift. Dan ketika dalam gelap itu, saya mencium ada aroma bau busuk yang cukup menyengat. Duh, ini bau apaan ya? "Mbak? Mbak, di mana, Mbak?" ucap saya mencari si Mbak tadi. Karena posisinya gelap, saya tidak bisa melihat apapun. Hanya tangan saya yang coba saya arahkan kepada sosok perempuan tadi. Ketika terasa mungkin tangannya saya pegang, saya merasa tangannya cukup dingin. "Loh, Mbak, kok tangannya dingin, Mbak?" Perempuan itu tidak berbicara. "Mbak," di situ saya mulai merasakan perasaan yang cukup tidak enak. Saya mundur lalu beberapa langkah
hingga menempel ke arah pintu lift. Dan tak berapa lama, si perempuan tadi mulai tertawa. Disitulah saya langsung kaget. Saya langsung gedor pintu lift. Tolong, tolong, tolong. Dan tak berapa lama, lampu kembali menyala. Dan saya tidak melihat perempuan itu ada di dalam lift. Saya melihat sekeliling, melihat ke atas. Saya coba cubit pipi saya. Takutnya saya cuma halusinasi atau mimpi. Namun memang terasa sakit. Tak berapa lama, pintu lift langsung terbuka. Saya langsung berlari sampai menengok ke kanan dan kiri. Saya langsung masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, saya masih berpikir dengan apa yang saya alami tadi. Duh, apa iya setan? Gak mau pusing. Rencananya, waktu itu saya langsung tertidur saja. Dengan ditutupi oleh selimut, saya mencoba untuk memejamkan mata. Hingga tak berapa lama, entah pukul berapa, waktu itu saya mendengar ada suara anak kecil yang menangis di dalam kamar. Hingga suaranya tersebut membangunkanku. Aku lalu membuka mata dan keluar dari selimut. Suara anak kecil itu tampak jelas. Karena memang kamar aku gelapkan. Aku tidak melihat. Apa mungkin di kamar sebelah? Tapi kok suaranya kayak di sini? Karena penasaran, aku coba nyalakan lampu kamar. Tak ada apa-apa. Suara sosok anak kecil tersebut ikut hilang juga. Saya lalu mematikan kembali lampu dan berencana untuk tidur. Tak berapa lama, suara dari anak kecil tersebut kembali terdengar. Kini terdengar sangat dekat. Bahkan seakan suara anak kecil itu berada di dekat dengan ranjang saya. Di situ saya mulai merasakan perasaan yang tidak enak. Rasa takut sudah mulai menyelimuti diri saya. Dan tak berapa lama, ada suara alunan nyanyian Nina Bobo yang cukup nyaring terdengar. Suaranya hampir seperti suara yang saya dengar ketika kemarin malam. Suara itu cukup jelas. Namun terdengar cukup menakutkan. Saya belum berani keluar dari selimut. Saya coba saja bersembunyi dari balik selimut sambil membaca beberapa doa yang memang saya bisa. Dan tak berapa lama, saya merasakan ada sesuatu yang menetes dari atas. Dan tepatnya itu mengenai selimut yang berada tepat di muka saya. Dan itu terasa. Awalnya aku pikir mungkin ada hewan atau apa yang netes. Namun ketika terasa jelas, tetesan itu seperti air. Tanpa sadar, saya langsung membuka selimut dan melihat ke arah atas. Namun alangkah terkejutnya yang kulihat, bagaimana tidak, dari langit kamar-kamar hotel, tepatnya di atas ranjang saya. Kulihat dalam remang-remang atau gelapnya kamar, dengan jelas ada sesosok wanita berbaju putih yang sedang tergelantung tepat seperti sedang menggantung dirinya di langit-langit kamar. Dengan cepat saya langsung meloncat dari ranjang dan menyalakan lampu.
Namun alangkah terkejutnya ketika saya menyalakan lampu itu. Bagaimana tidak? Saya lihat dengan jelas. Sosok perempuan itu adalah sosok perempuan yang kulihat di dalam lift dan berjalan di lorong kamar. Perempuan itu seperti menggantung dari langit-langit. Matanya menatap ke arah saya dan lidahnya sambil menjulur. Dan yang lebih parahnya, dari kakinya terlihat ada darah yang menetes keluar. Dari situ saya sempat terpaku menatap sosok itu beberapa saat. Hingga akhirnya saat saya tersadar oleh sesosok bayi kecil yang merangkak di bawah ranjang saya. Namun terlihat sosok bayi itu masih berlumuran darah dengan mukanya yang sangat menyeramkan. Bayi itu hendak merangkak ke mendekati kaki saya. Dengan cepat, saya langsung keluar dari pintu kamar. Namun ketika saya hendak membuka pintunya mendadak seperti terkunci. Padahal dengan jelas, saya sudah membuka kunci itu seperti normalnya. Saya tarik kuasi, namun tetap saja pintu itu tidak mau terbuka. Sosok itu mulai tertawa. Kulihat ke belakang. Sosok itu mulai turun dan menggendong bayi yang ada di lantai. Dia terus menyeringai ke arah saya. Dengan tatapannya yang kini terasa sangat menyeramkan. Saya langsung menggedor-gedor pintu kamar hotel itu. Tolong! Ucap saya dari dalam kamar hotel. Namun ternyata sia-sia saja. Suara saya seakan tidak didengar oleh siapapun. Namun saya terus saja berusaha. Berharap ada pengunjung yang di kamar hotel di sebelah atau di depan kamar saya bisa mendengar teriakan saya. Sosok perempuan itu lalu mendekat ke arah saya. Saya lalu memejamkan mata karena saking ketakutannya melihat sosok tersebut. Astagfirullah, ampun. Tak berapa lama, pintu kamar hotel seperti didobrak dari luar. Saya langsung kaget dan kulihat ternyata itu adalah si bapak pegawai hotel yang menawarkan kamar kosong tersebut. Kenapa, Pak? Ucap si bapak tersebut. Dan ketika ia melihat ke arah dekat ranjang, si bapak itu melihat sosok perempuan yang menyeramkan itu. Tak berapa lama, si bapak itu lalu berkomat kamit, entah apa yang dibacakannya. Lalu dia menyiramkan air yang dibawanya sambil terus berkomat kamit kepada sosok tersebut. Dan tak berapa lama, sosok tersebut lalu menghilang. Pak, tidak apa-apa, Pak. Aduh. Bentar, Pak. Saya hanya merasakan seluruh tubuh saya terasa lemas. Sudah, Pak. Sini, kita berbicara di lobi saja. Ucap si bapak itu yang langsung menggandeng saya. Saya lalu dibawa ke lobi. Setelah di lobi, saya diberikan segelas air minum. Setelah meminum air tersebut, terasa perasaan saya sudah cukup tenang. Pak, saya mohon maaf. Semuanya mungkin salah saya karena menawarkan kamar tersebut buat Bapak. Ucap si bapak itu yang langsung membuka obrolan. Memang kenapa sih, Pak, kamar itu, Pak? Iya, perempuan tadi adalah sosok hantu yang memang menunggu kamar tersebut. Kami sudah beberapa kali memanggil orang pintar untuk mengusir sosok tersebut. Namun tetap saja, sosok itu tidak mau pergi. Terus tadi Bapak kan bisa ngusir perempuan tadi.
Saya hanya bisa menyingkirkan sebentar, namun tak berapa lama pasti sosok itu datang kembali. Duh, terus malam ini saya gimana, Pak? Ucap saya kepada si bapak tersebut. Ya, saya menyarankan, Bapak mending di lobi saja dulu. Mohon maaf sekali, Pak, atas ketidaknyamanannya ini. Ya, memang kamar tersebut sudah sekitar 1,5 tahun kami tutup, Pak. Namun karena kemarin saya melihat Bapak seperti cukup lelah, saya tawarkan. Ya saya pikir juga sosok itu kalau gak bakal nongol lagi, Pak. Aduh, memang gimana sih, Pak, awal mulanya? Ya dulu, Pak. Dulu pernah ada pengunjung di sini yang bunuh diri, Pak. Dia menggantung di kamar hotel tersebut. Dan setelah itu, kamar itu jadi angker, Pak. Makanya kami mengunci kamar tersebut karena beberapa kali pengunjung yang mengisi kamar tersebut diganggu oleh sosok wanita itu. Oh gitu ya, Pak. Sudah, Pak. Memang sekarang pukul berapa, Pak? Ucap saya kepada si bapak itu. Sekarang sudah mau jam 3, Pak. Ya udah, Pak, nggak apa-apa. Saya di lobi saja. Ya sudah, Pak. Saya ambilkan dulu minuman, Pak, buat Bapak supaya agak tenang. Jar si bapak itu lalu pergi meninggalkan saya. Sambil saya menunggu si bapak, saya memejamkan mata sambil coba mengingat-ingat kejadian yang tadi. Aduh, cukup seram juga. Namun tak berapa lama, saya mulai mendengar kembali nyanyian Nina Bobo yang mengalun cukup pelan, namun terdengar cukup mengerikan. Saya langsung membuka mata melihat sekeliling. Kudengar alunan suara itu seperti berada di atas. Namun saya tidak tahu apa mungkin di kamar di lantai saya. Tapi suaranya kok nyampe ke bawah. Karena merasa takut, saya lalu keluar saja dari lobi. Berharap mencari orang buat menemani saya. Kulihat kebetulan security hotel tersebut sedang berada di luar pos sambil ngopi. Saya lalu menghampiri security itu aja. Karena saya khawatir kalau saya menunggu sendirian di lobi, bisa-bisa sosok itu muncul lagi dan menakut-nakuti saya. Setelah beberapa lama, akhirnya si bapak yang mau mengambilkan minuman itu akhirnya datang. Namun ketika dia tidak melihat saya ada di lobi, dia coba melihat saya di luar. Dan ternyata saya sedang duduk di pos satpam. Dia lalu menghampiri saya. Loh, Pak, kok di luar? Gak di dalam saja? Enggak, Pak, di sini saja. Tidak apa-apa, Pak, di lobi saja. Saya temenin sekarang, Pak, gak usah takut. Ya udah, Pak. Saya lalu kembali ke lobi hotel. Kebetulan di lobi itu ada beberapa tempat duduk berupa sofa yang bisa digunakan oleh saya untuk tiduran. Setelah menghabiskan minuman yang diambil oleh si bapak tersebut, tanpa sadar, saya tertidur sambil duduk di sofa tersebut. Hingga akhirnya, saya bangun ketika pagi, tepat pukul 6. Setelah pagi itu, saya berniat ingin langsung meninggalkan hotel tersebut. Saya lalu menelepon Pak Rudi. Saya menceritakan kejadian yang saya alami di hotel tersebut. Tak berapa lama, Pak Rudi lalu datang. Setelah Pak Rudi datang, saya lalu ditemani Pak Rudi membereskan barang-barang saya yang ada di kamar tersebut. Dengan bergegas, saya lalu meninggalkan kamar itu. Ketika saya menutup pintu kamar, selintas saya melihat sosok perempuan itu
seperti melambai-lambaikan tangan ke arah saya. Dengan cepat saya langsung menutup pintu tersebut dan langsung berlari meninggalkan Pak Rudi yang berjalan pelan. Loh, Pak, kok lari, Pak? Enggak, Pak Rudi, ayo cepetan. Kami lalu masuk ke dalam lift. Setelah itu, saya langsung check out dari kamar hotel itu. Si bapak yang menawarkan hotel itu kepada saya ketika saya pamit, terus saja beberapa kali meminta maaf kepada saya. Tidak apa-apa, Pak. Itu bukan salah Bapak. Mungkin karena saya sendiri juga yang waktu itu tidak langsung nge-booking hotel dari jauh hari. Nah, setelah itu saya berencana untuk menginap saja di rumah Pak Rudi 1 malam lagi. Karena kebetulan besoknya saya harus pulang ke Bandung lagi. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel Keramat Horor ini dan jangan lupa setelah nonton videonya atau ceritanya, kalian klik tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan tanda loncengnya supaya kalian bisa terus mengikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.